Hai teman-teman, halo, kenalin aku Dina Amalia dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Kamu apa kabar hari ini? Are you feeling good today? Aku harap kamu dalam keadaan yang selalu baik. Amin. Pada episode kali ini aku bakalan ngebahas tentang sakit kepala karena terlalu sering overthinking. Terdengar sangat relate ya dengan mahasiswa kayak kita. Teman-teman ngerasa gak sih kalau semakin dewasa rasanya semakin banyak hal yang ada di pikiran kita. Rasanya kayak semua-muanya itu masuk ke dalam kepala gitu. Semakin banyak hal-hal baru yang asing dan kemudian jadi bahan overthinking sebelum tidur. Nah, karena terlalu banyak yang dipikirin, kepala kita cenderung menjadi sakit. Jadi podcast aku kali ini judulnya Stop Overthinking, Kesehatanmu Jauh Lebih Penting. Nah, sebelumnya, sakit kepala itu apa sih gitu? Sakit kepala itu adalah rasa nyeri yang dirasakan di bagian kepala. Sering sakit kepala ini bisa dipicu dan disebabkan karena banyak banget faktornya ya. Siapa saja berpotensi untuk mengalami sakit kepala. Mau anak kecil, mau dewasa, mau remaja, orang tua, lansia, bisa aja sakit kepala gitu. Nah, sakit kepala yang terlalu sering ini bisa aja kan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seseorang. Kalau kita sebagai mahasiswa ya, sakit kepala yang terus-menerus, yang terlalu sering ini akan mengganggu kegiatan perkuliahan kita gitu. Kayak contohnya, karena terlalu sering sakit kepala, tugas-tugas yang dikerjakan itu jadi tercacar, kita jadi ketataran. Terus tidak dapat menyelesaikannya secara maksimal. Nah, selain itu tuh, sakit kepala ini juga dapat menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih serius. Seperti misalnya penyakit fisik dan mental lain kayak migrain, vertigo, bahkan depresi. Mengerikan ya? Oleh karena itu, sakit kepala yang terlalu sering ini perlu diketahui gejala dan cara mengatasinya. Biar nggak terlalu berlarut-larut. Biar nggak semakin parah. Sakit kepala ini tuh dapat dipicu karena beberapa perilaku sehari-hari seperti misalnya nih, pertama kurang tidur, kedua telat makan, ketiga karena memang adanya penyakit dalam kepala, keempat stres, kelima gangguan penglihatan, jadinya kan syarafnya nyambung terus sakit kepala gitu, yang keenam dehidrasi atau kurang minum, ketujuh, terlalu sering bermain HP, terlalu sering terkena paparan sinar dari device yang kita pakai gitu. Yang kedelapan, karena posisi duduk yang tidak benar. Yang kedelapan, karena posisi duduk yang tidak benar dalam waktu yang lama gitu. Kita duduk tapi seenak kita aja dalam waktu yang lama, itu bisa juga bikin sakit kepala ternyata. Nah, kemudian nih kalau kita sebagai mahasiswa khususnya, kenapa sih bisa mengalami sakit kepala gitu? Ternyata ini dipicu karena beberapa hal khusus nih. Misalnya, satu, stres akademik. Stres akademik ini kan stres yang dipicu karena masalah akademik ya, misalnya karena tugas, karena dosen, dan lain sebagainya. Mahasiswa ini umumnya mendapatkan banyak tanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan berbagai macam tugas dari dosen yang beda-beda, dari mata kuliah yang beda-beda. Nah, terlalu banyak beban belajar ini biasanya ngebikin kita sebagai mahasiswa mengalami stres akademik yang memicu terjadinya sakit pada bagian kepala tuh. Pemicu kedua yaitu karena sering menatap layar HP dan laptop. Itu tadi kayak yang aku sebutin di awal, karena paparan sinar dari device yang sering kita pakai. Karena kalau sekarang, apalagi sekarang ya, lagi online gitu, kayak tiap hari dari pagi ke sore kita buka laptop dan HP terus. Itu bisa memicu sakit kepala. Yang keempat, terlalu lama di posisi yang sama. Itu tadi tuh, karena lagi online, kita duduknya terlalu lama di depan laptop saat perkuliahan. Nah, itu menyebabkan otot menjadi tegang dan semakin lama semakin sakit. Pemicu keempat, overthinking. Nah, ini memasuki usia dewasa, mahasiswa tiba-tiba saja menjadi memiliki banyak hal untuk dipikirkan gitu nggak? Ya nggak? Kekagetan memasuki usia baru
Juga karena banyak hal yang dipikirkan ini, baik penting ataupun enggak, semuanya dipikirin. Nyatanya menjadi salah satu pemicu terbesar terjadinya sakit kepala pada mahasiswa. Pemicu kelima, yang terakhir ya, telat makan. Karena mengerjakan banyak hal, telat makan ini sangat mungkin terjadi pada mahasiswa. Perutnya kosong, memungkinkan menyebabkan terjadinya sakit kepala. Coba deh, teman-teman tentukan sendiri. Kamu sering sakit kepala karena masalah yang nomor berapa aja sih? Coba. Oke, abis tahu dari penyebab sakit kepala itu apa aja, yuk cek cara untuk mengatasi sakit kepala. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi seringnya sakit kepala, yang aku kutip dari berbagai sumber juga nih. 1. Kalau kamu sakit kepala, cari tahu dengan pasti penyebab sakit kepala yang terjadi. Karena mencari tahu penyebab sebenarnya akan sangat memudahkan dalam penentuan pemilihan langkah yang diambil selanjutnya gitu. Yang kedua, periksakan ke dokter. Ketiga, istirahat yang cukup. Aku udah pernah bilang kalau istirahat yang cukup itu adalah obat atau solusi dari semua permasalahan dan persakit-sakitan. Yang keempat, makan dan minuman yang bergizi dan juga cukup. Jangan sampai kamu kurang gizi atau telat makan. Yang kelima, jaga kesehatan fisik dan psikis. Keenam, jangan terlalu sering overthinking ya. Ingat banget ini. Ketujuh, pikirin apa yang perlu dan penting untuk dipikirin aja. Jadi kamu pikirin apa yang memang penting aja, yang gak penting gak usah dipikirin, buang aja. Nanti kamu malah sakit, malah overthinking, malah sakit kepala. Kelima, hindari hal-hal yang menyebabkan kamu jadi stres. Karena tadi stres akademik memicu sakit kepala, jadi lebih baik kamu menghindari hal-hal yang membuat kamu jadi stres. 9. Bekerja sewajarnya aja. Mengerjakan tugas, ya jangan diforsir, jangan semua tugas dikerjain satu malam juga, dicicil pelan-pelan, bekerja sewajarnya aja. Kalau capek ya istirahat. 10. Lakukan hobi atau hal yang menyenangkan sebagai selingan. Biar gak sepaneng, kamu lakukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Kayak misalnya dengerin musik, nonton film, itu gak apa-apa, asalkan gak berlebihan. Biar kamu juga gak terlalu banyak yang dipikirin untuk refreshing gitu. Yang